Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Amrizal dengan NIM 4223007, Prodi Ilmu Hadis semester 1. Dan adapun tujuan saya membuat video ini ialah untuk menyelesaikan tugas UTS, yaitu tugas metodologi studi Islam. Dan adapun yang ingin saya bahas di sini ialah yang pertama, apakah urgensi atau apakah faedah mempelajari metodologi studi Islam ini? Faedah yang pertama adalah untuk memperkuat akidah seseorang. Nah, ketika kita berbicara akidah, tentunya kita berbicara tentang kepercayaan seseorang. Oleh karena itu, gunanya mempelajari metodologi studi Islam ini kembali menggali ajaran-ajaran Islam itu yang sebenarnya. Agar apa? Agar kekuatan keimanan kita itu semakin hari semakin bertambah. Maka inilah salah satu urgensi mempelajari metodologi studi Islam, yaitu dengan memperkuat akidah seseorang. Dan juga kita bisa mengetahui aliran-aliran apa saja yang telah ada di dalam Islam itu sendiri. Sementara orang luar sana banyak mengatakan Islam itu radikal, Islam itu lain sebagainya. Karena apa? Karena Islam ini terlahir dari banyak aliran. Contoh alirannya ialah Mu'tazilah, Jabariyah, Syiah, Murji'ah dan lain sebagainya. Inilah yang telah Islam itu, orang luar mengatakan Islam itu radikal dan lain sebagainya. Karena aliran-aliran yang telah terlahir tersebut. Kenapa bisa aliran tersebut melahirkan sebuah keradikalan atau sebuah kekejaman kepada orang lain? Karena mereka tidak mendalami bagaimana Islam yang sebenarnya yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal semua orang tahu bagaimanakah sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Rasulullah itu selalu mengajarkan lemah lembut, baik itu kepada sesama Muslim maupun itu kepada non-muslim sekalipun. Rasulullah selalu mengajarkan lemah lembut. Bahkan Rasulullah SAW tidak mengajarkan kepada seseorang tersebut berlaku kekerasan kepada orang lain. Bahkan ketika ada tantangan kepada Rasulullah SAW dengan kekejaman, ancaman dan lain sebagainya, Rasulullah tidak membalas. Bahkan Rasulullah difitnah dan lain sebagainya, Rasulullah tidak membalas. Namun Rasulullah membalas mereka dengan kebaikan. Nah, dari sini saja kita telah mengetahui bagaimana ajaran Islam itu menurut ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pastinya Islam itu tidak mengajarkan kepada kita itu sebuah kekerasan. Nah, yang selanjutnya adalah apakah efek yang telah saya rasakan dari mempelajari metodologi studi Islam ini, atau apakah yang telah saya dapatkan dari mempelajari metodologi studi Islam? Di sini saya telah mendapatkan banyak hal tentang Islam, baik dari ajarannya, baik dari cara metode pengajarannya. Itu telah saya dapatkan dari mempelajari metodologi studi Islam. Karena di sini kita diajarkan tentang metode-metode atau tata cara untuk menjalankan Islam itu. Karena kebanyakan daripada kita mengaku Islam, kita beragama Islam, namun kita tidak mengetahui metode-metode tentang pembelajaran Islam itu sendiri. Nah, di sini kita diajarkan untuk mendapatkan metode-metode bagaimana mencapai kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Inilah yang telah saya rasakan atau yang telah saya dapatkan daripada mempelajari metodologi studi Islam tersebut. Dan yang selanjutnya ialah apakah keterkaitan antara agama dengan manusia? Mungkin kita sering bertanya apakah keterkaitan antara agama dengan manusia. Nah, adapun keterkaitan di antara agama dan manusia, yang pertama itu adalah fitrah terhadap agama. Tentunya seseorang, manusia yang berakal dan berpikir, mereka berfitrah terhadap agama. Karena sering ditemukannya beraneka macam ritual keagamaan dalam masyarakat semenjak dahulu hingga sekarang ini, membuktikan bahwa kehidupan di bawah keyakinan adalah tabiat-tabiat hidup pada manusia. Tabiat ini ada sejak zaman manusia dilahirkan sehingga hampir tak ada pertentangan di dalamnya. Nah, inilah yang pertama, fitrah terhadap agama. Dan yang kedua ialah pencarian manusia terhadap agama.
Kesempurnaan akal senantiasa menuntut manusia untuk berpikir. Oleh sebabnya, pencarian umat terhadap kebenaran ajaran agama yang dianutnya tidak pernah lepas dari muka bumi ini. Seperti yang telah dikisahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak pernah puas dengan lingkungan sekitarnya, karena ia tidak pernah menerima apa yang telah diajarkan oleh masyarakat-masyarakatnya. Karena ketidakpuasannya tersebut, maka ia mencari Tuhan dan mencari Tuhan, terus mencari Tuhan, sehingga sampailah ia dapatkan hakikat Tuhan yang sebenarnya. Dan yang selanjutnya ialah agama sumber ketenangan jiwa manusia. Adapun manusia merupakan makhluk yang memiliki ruh. Ia juga membutuhkan ketenangan yang bersifat ruhaniah, baik ketenangan hakiki. Ketenangan ruhaniah mempunyai kontribusi yang sangat penting terhadap kebahagiaan hidup manusia, baik secara lahiriah maupun batiniah. Nah, menurut saya ketiga poin inilah keterkaitan antara agama dengan manusia. Mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kata-kata saya yang salah, saya meminta maaf dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.